Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wasyari'il harami wal halali. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dhalali wa afdali sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis selanjutnya ya, ikhwas sekalian. Sekarang kita masuk ke hadis hukum puasa wisol. Ya, hukum puasa wisol. Apa itu puasa wisol, Bapak-bapak? Puasa wisol itu puasa yang tidak ada bukanya, ya. Puasa yang tidak ada bukanya. Jadi puasa betul-betul dia tidak berbuka, tidak sahur dan tidak berbuka. Itu puasa wisol. Nah, bagaimana hukumnya puasa wisol dalam Islam? Nah, jadi puasa wisol ini bukan puasa khusus. Puasa apapun kalau tanpa buka itu namanya wisol. Misalnya di bulan Ramadan, ya, di hari pertama kita puasa, kemudian kita nggak iftar, lanjut sampai ke hari kedua nggak iftar lagi, lanjut sampai hari ketiga nggak iftar lagi. Nah, ini namanya wisol. Iya. Nah, jadi puasa wisol itu adalah sifat, bukan puasa tertentu yang ada syariatnya. Nah, mau puasa wajib, mau puasa sunnah, kalau tidak berbuka, ya, tidak sahur, itu namanya wisol. Nah, bagaimana wisol itu dalam pandangan Islam? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata. Jadi Abu Hurairah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan puasa wisol. Nah, di sini redaksi dari hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah menggunakan kalimat naha, yaitu larangan. Ya, larangan itu nanti ada ya spekulasinya antara wajib, antara haram atau makruh. Ya, coba nanti kita bahas pandangan ulama terkait tentang larangan ini. Faqala rajulun minal muslimin. Ketika para sahabat saat itu dilarang melakukan puasa wisol, salah seorang dari kaum muslimin itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasil." Terus bagaimana dengan kamu yang menyambung puasa? Ya, bagaimana dengan kamu yang menyambung puasa? Nah, ini Masya Allah ya. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya sahabat betul-betul mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun melakukan wisol, sahabat sampai pengen ikutan wisol juga. Ya, makanya kata Rasulullah, ayyukum misli, siapa di antara kalian yang sepertiku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa di antara kalian yang bisa sepertiku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Saya, ya, menyambung puasa, kata Rasulullah, semalaman, tapi Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan saya kekuatan, tidak haus dan tidak lapar. Nah, sedangkan kalian siapa gitu? Apakah kalian mampu seperti saya? Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma abau ayyantahu anil wisoli wa salabihim yauman. Nah, ya sudah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, oke, kalau emang kalian menolak saya melarang, ayo kita puasa wisol. Nah, inilah dihukum sama Rasulullah. Nah, ini ajakan Rasulullah puasa wisol kepada para sahabat ini bukan dalil bolehnya puasa wisol. Ya, meskipun nanti ada khilaf dalam masalah ini. Ya, tapi ini sebagai hukuman kepada para sahabat
supaya mereka tahu apa yang kalian dapat, ya, dampak dari puasa wisol. Ya, sehingga Rasulullah SAW puasa wisol sehari bersama sahabat. Summa yauman, kemudian nambah 1 hari lagi. Ya, hari ini wisol, kemudian besok itu tanpa berbuka. Ya. Summa ra'aul hilal, dan alhamdulillahnya hilal terlihat. Ya, alhamdulillahnya hilal terlihat, udah keluar dari bulan Ramadan. Ya. Coba kalau belum, kata Rasulullah SAW apa? Faqala lau ta'akhkharal hilalu lazidtukum. Kalau hilal ini keluarnya telat, maka saya akan menambah wisol kepada kalian. Nah, maka para muhaddis mengatakan hadis ini kal munakkil lahum hina abau ayyantahu. Ya, jadi perbuatan Rasulullah SAW ngajak sahabat itu puasa wisol 2 hari itu sebagai bentuk hukuman, bukan sebagai bentuk perintah, bukan sebagai bentuk ibadah, tapi sebagai bentuk hukuman. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan beberapa poin faedah dari hadis ini. Yang pertama, al hadisu dalilun ala annal wisal fi siyami manhiyun anhu. Ya, hadis ini sebagai dalil bahwasannya menyambung puasa satu hari dengan hari yang lain itu hukumnya dilarang. Ya, hadis ini sebagai dalil larangan kita menyambung puasa hari yang satu dengan yang lain tanpa berbuka, atau dalam kurung puasa wisol. Wal hikmatu minan nahyi anhu ma fihi minad dararu al hasilu au al muwaqqi'u. Apa hikmah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melakukan puasa wisol? Karena dengan kita melakukan wisol itu mudorot yang didapat lebih besar daripada manfaatnya. Ya, jadi mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa inhaqul badan, ya, dapat merusak tubuh kita, merusak kesehatan kita. Ya, maka dari itu syariat itu sudah menyediakan kita pintu-pintu kebaikan lainnya. Kenapa kita tidak memanfaatkan kebaikan-kebaikan lain? Malah kita lebih memilih wisol yang dapat merusak kesehatan tubuh kita. Ya, contohnya seperti sholat, kan masih bisa. Kalau memang para sahabat kurang dengan ibadah yang disyariatkan pada saat itu, bisa memperbanyak sholat sunnah, ya, bisa memperbanyak tilawatul Quran, ya, atau amal-amal soleh lainnya. Ini kata Rasulullah SAW gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu melarang umatnya melakukan wisol supaya tidak terjadi mudorot, ya, tidak terjadi mudorot pada umatnya. Adapun antum-antum yang pengen mendapatkan pahala yang besar, ya silahkan cari dari pintu lain. Karena pintu pahala itu ada banyak. Ya, surga itu ada berapa pintu, Pak? Surga itu ada 8 pintu, dan masing-masing pintu itu ada amal khususnya, ya, termasuk puasa yang nanti akan kita lakukan sebentar lagi, yaitu keutamaannya siapa saja yang menekuni ibadah puasa, dia nanti akan masuk surga melalui pintu apa? Ar-Royan, ya, melalui pintu Ar-Royan. Kemudian permasalahannya, ma hukmul wisol, apa hukumnya puasa wisol? Nah, kalau kita lihat tadi redaksinya itu larangan, an-nahyu itu larangan. Ya, kalau kita berbicara dari sudut pandang kaidah usul fikih, al-aslu fin nahyi litahrim. Pada asalnya larangan itu menunjukkan keharaman. Ini hukum asalnya. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Al-jawabu ikhtalafal ulama'u fi hukmil wisali ala salasati aqwal. Ya, Masya Allah. Jadi hukum mengerjakan puasa wisol itu ada 3 pendapat. Ya, hukum mengerjakan puasa wisol itu ada 3 pendapat. Al-awwalu, pendapat yang pertama, annal wisola muharramun. Pendapat yang pertama, wisol itu haram. Ya, mengerjakan wisol itu haram.
Ini pendapat yang pertama. Wa hadza madhhabu al-a'immati salasah. Ini pendapat 3 ulama mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasannya wisol itu haram, ini pendapat 3 madhab yang pertama, yaitu madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, dan madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Wastadallu biadillatin. Apa dalil yang mereka pakai? Ya, kenapa kok bisa mereka mengistinbatkan, menyimpulkan bahwasannya wisol itu haram? Apa dalilnya? Wastadallu biadillatin minha qauluhum inna muwasalatan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi qasada biha at-tankil wa laisa at-taqrir. Nah, jadi sebenarnya dalil yang digunakan oleh jumhur ulama untuk mengharamkan wisol itu ada banyak. Ada banyak sekali dalilnya. Tapi salah satu dalil yang dipakai oleh 3 ulama madhab tadi, yaitu dalil yang tadi sudah kita bahas. Ya. Karena apa? Maksud dari Rasulullah melakukan wisol bersama para sahabat 2 hari itu, maksudnya qosodabiha at-tankil, yaitu maksudnya adalah iqab, hukuman. Walaisa takrir, bukan penetapan. Ya, bukan penetapan tapi hukuman. Liqaulihi, ya, berdasarkan ya perkataan yang dikatakan oleh tadi Abu Hurairah, kal munakkililahum, seperti hukuman bagi mereka, itu bagi para sahabat. Wa makana tariquhu al-uqubatu la yakunu minasyariah. Ya, jadi sesuatu yang terjadi melalui jalur hukuman itu tidak dianggap sebagai syariat. Ya, ketika wisol yang dikerjakan oleh sahabat, ya, kalau kita kembali kepada ilmu hadis atau ilmu usul fikih, apakah perbuatan sahabat itu hujjah? Nah, jawabannya di sini ada khilafiyah sebenarnya. Ya, kita bisa lihat di dalam syarah Manzumah Al-Baiquniyah karyanya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau di sana memaparkan khilafiyah terkait dengan permasalahan apakah perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Ya, ada yang berpendapat tidak, ya, ada yang berpendapat dijadikan sebagai hujjah, dan sedangkan pendapat yang paling rajih yang disahihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dijadikan hujjah apabila sahabahnya bagian dari sahabah yang faqih. Ya, karena kan sahabah umum, enggak semuanya sahabat itu dia ahlul ilmi. Ya. Kalau dalam ilmu hadis, dalam perspektif ilmu hadis, semua yang bertemu dengan Nabi disebut sahabat. Tapi kalau dalam perspektif ilmu usul fikih, enggak. Ya, sahabat dalam perspektif ilmu fikih adalah orang-orang yang melazimi Nabi. Ya, orang-orang yang mulazamah sama Nabi, yang belajar secara runut bersama Nabi sehingga menjadi fuqaha, menjadi ahli fikih. Itu sahabat dari menurut perspektif ilmu usul fikih. Nah, sehingga Syekh Ibnu Utsaimin merojihkan pendapat yang ketiga ini. Perkataan, perbuatan sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujjah apabila sahabat yang melakukannya atau mengatakannya adalah sahabat yang faqih. Ya, sahabat yang ahlul ilmi, yang banyak mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau kita korelasikan dengan hadis tadi, ya, para sahabat melakukan wisol kan? Ya, melakukan wisol ya, bersama Rasulullah malah. Tapi perbuatan sahabat ini itu bukan takrir, ya, bukan penetapan, tapi ukubah sebagai hukuman. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh sahabat yang disebabkan karena hukuman itu tidak bisa dijadikan sebagai syariat, yaitu wisol tadi. Ya, jadi pendapat yang pertama adalah bahwa mengerjakan puasa wisol itu hukumnya haram karena dapat mudorot yang sangat besar. Ya, mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu ya. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal wisola jaizun in qadaru alaihi. Pendapat yang kedua, boleh puasa wisol. Ya,
pendapat yang kedua, boleh puasa wisol dengan syarat jika dia mampu. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua boleh mengerjakan wisol dengan syarat in qadara alaihi, kalau dia mampu. Wa hadza marwiyun an Abdullah bin Zubair. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Faqat rawa Ibnu Abi Syaibah anhu, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, ya, annahu wasala khamsata asyar yauman. Jadi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwasannya Abdullah bin Zubair itu pernah melakukan wisol selama 15 hari. Ya. Jadi Abdullah bin Syaibah beliau meriwayatkan, ya, menceritakan bahwasanya Abdullah bin Zubair itu pernah melakukan wisol selama 15 hari. Dan ini disebutkan di dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah, isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Ya, jadi ini dalil pendapat yang mengatakan boleh mengerjakan wisol dengan syarat dia mampu. Ya, karena pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, yang meriwayatkannya adalah Ibnu Abi Syaibah, ya, menceritakan bahwasannya Abdullah bin Zubair itu pernah melakukan wisol selama 15 hari. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga at-tafsil, dirinci. Wa huwa jawazul wisoli ila sahar. Boleh mengerjakan wisol tapi batasnya cuma sampai waktu sahur. Nah, boleh mengerjakan wisol tapi batasnya cuma waktu sahur. Lebih dari itu nggak boleh, haram atau makruh. Ya, iya, yang penting dia sahur. Nah, misalnya dia nggak berbuka, pendapat ini memperbolehkan. Ya, nanti bukanya kapan? Waktu sahur. Nah, ini pendapat yang ketiga, boleh mengerjakan wisol batas akhirnya sampai waktu sahur. Lewat dari sahur hukumnya haram. Ya. Maka dikatakan ma'annal mubadarata bil fitri afdol. Padahal ya, kita sudah bahas kemarin, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Memerintahkan dan menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka. Jadi afdolnya tetap kita berbuka, afdolnya tetap menyegerakan berbuka. Tapi kalau ditanya boleh tidak wisol, menurut pendapat ketiga ini boleh sampai waktu sahur. Ya, jadi berbukanya itu saat sahur. Ya, itu berbuka sahur, ya, kemudian niat puasa, ya, imsak lagi sampai nanti sahur lagi. Nah, berbukanya di waktu sahur itu. Nah, itu batas maksimalnya sahur. Wa mazada ala dzalika fahuwa makruh. Maka pendapat ini, ya, menyatakan bahwa afdolnya memang, ya, kita berbuka di waktu maghrib, ya, menyegerakan berbuka. Adapun mengundur-mundur waktu berbuka itu hukumnya makruh. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini lebih apa, ya, netral, pertengahan, nggak mengharamkan langsung dan tidak membolehkan secara mutlak. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ya, jadi menurut pendapat yang ketiga ini boleh mengerjakan wisol batas akhirnya sampai sahur. Nah, ini boleh, ya, kebolehannya. Tapi hukumnya makruh. Ya, mengakhirkan iftar itu hukumnya makruh karena ulama sepakat bahwasannya menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah. Ya, ketika kita menyelisihi sunnah maka hukumnya makruh. Wa rajjaha hadzal qaula Ibnul Qayyim. Nah, yang sepakat dengan pendapat yang ketiga ini, pendapat Imam Ahmad itu Ibnu Al-Qayyim, karena memang Ibnu Qayyim kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu banyak mengikuti pendapat dari madhab Hambali. Faqala, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, innahu a'dalul aqwali wa ashaluhu ala shaimi. Jadi Ibnu Qayyim mendukung dan merojihkan pendapat yang ketiga ini, pendapat Imam Ahmad yang membolehkan wisol sampai sahur, ya. Dan beliau mengatakan
innahu sesungguhnya perkataan ini a'dalul aqwal, ya. Pendapat yang paling adil. Pendapat yang paling adil wa ashaluhu ala shaim, dan pendapat yang lebih mudah diterima bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi haqiqati manzilati asyaihi illa annahu ta'akhkhara. Ya, jadi sebenarnya ya yang dia lakukan sampai ya wisol sampai sahur itu tidak dikatakan sebagai wisol. Ya misalnya kita katakan sebagai wisol, tapi tetap dia berbuka di sana. Tetap ada berbuka di hari tersebut. Ya, tidak sama dengan pendapat yang pertama tadi kasusnya yang diharamkan, atau pendapat yang kedua yang dibolehkan secara mutlak sampai 15 hari, ya. Tidak berbuka selama 15 hari. Nah, ini kan akan menimbulkan mudarat yang besar. Nah, adapun pendapat yang ketiga ini tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh pendapat yang kedua tadi. Ya, boleh wisol tapi batasnya hanya sampai sahur saja, gitu ya. Nah, baik, kemudian kita sudah selesai dari poin yang pertama terkait dengan hadis tersebut yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian poin kedua dari hadis yang tadi kita baca adalah al-hadisu dalilun ala hirsi sahabati radhiyallahu anhum alal khairi wa ta'asi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil tadi, ya, dalil yang kita baca bahwasanya hadis tersebut sebagai bukti sahabat, ya, para sahabat itu betul-betul menjaga kebaikan, betul-betul menjaga amal soleh, dan betul-betul para sahabat itu mengikuti jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita contoh, ya, karena khairun nasi qarni, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Summalladzi yalunahu, ya, kemudian setelah itu para tabi'in, summalladzi yalunahu, baru setelah itu para tabi'in. Nah, kita yang hidup di akhir zaman, ya, kita katakan kita ini sebagai generasi kholaf lah, generasi akhir zaman, ya, generasi belakang. Ya, kita harus mencontoh 3 generasi terbaik pertama, ya, khususnya para sahabat yang sering melazimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian hadis selanjutnya, ma yajibu ala shaimi tarkuhu, apa saja yang wajib ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, kita harus tahu, ya, apa saja sih amalan-amalan yang harus kita tinggalkan saat kita berpuasa. Tahun lalu, ya, ketika kita bahas at-takrirat as-sadidah, itu kita sempat menyinggung, ya, bahwasanya pembatal puasa itu ada 2 macam. Ada yang membatalkan puasa plus pahalanya, ada juga yang membatalkan pahalanya saja tapi tidak membatalkan puasanya. Ya, perbedaannya, kalau membatalkan puasanya, nanti setelah Ramadan dia wajib mengqadha puasa yang batal. Ya, contohnya dengan makan minum, atau dengan jima, atau dengan hal-hal yang lain, pokoknya yang dapat membatalkan puasa, ya, maka konsekuensinya dia nanti wajib mengqadha puasanya setelah Ramadan. Adapun yang membatalkan pahala puasanya saja, puasanya tetap sah, tapi dia hanya mendapat haus dan laparnya saja. Nah, ini yang kita akan bahas itu yang kedua, ya, apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur. Qaula zur ini perkataan yang keji. Ya, zur di sini banyak mencakup apapun yang bersifat buruk, bersifat keji, itu dikatakan zur. Ya, contohnya seperti berbohong. Contoh lain seperti berbicara perkataan yang kotor.
Contoh lain seperti fitnah, ya, memfitnah, menuduh, ya, kemudian gibah, ya, namimah, yang ngadu domba, itu semua masuk dalam kategori perkataan yang zur dan masuk kategori amalan yang zur, ya, amalan yang buruk. Ya, makanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man lam yada. Kalau kita berbicara dalam sudut pandang usul fikih, man di sini dikatakan secara umum, ya, maknanya bermakna umum karena isim mausul. Ya, isim mausul dalam ilmu nahunya, kalau kita perspektifkan dalam ilmu usul fikih, itu bermakna umum. Siapapun, tidak dikecualikan di sini. Siapapun, baik orangnya besar, kecil, ya, laki-laki, perempuan, bahkan bencong sekalipun, ya, masuk dalam kategori ini. Ya. Man lam yada qaula zur. Ya. Siapapun yang tidak meninggalkan perkataan yang zur, perkataan yang keji, wal amala bihi, dan amalan yang keji, wal jahla, dan mengerjakan amalan secara jahil. Nah, ini sangat bahaya, ya, kita mengerjakan amalan secara jahil, tidak tahu ilmunya, kita beramal, ya, sedangkan al ilmu qoblal qauli wal amal, ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal, dan ini sangat berbahaya. Makanya kata Rasulullah, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, wal amala bihi, dan amalan yang keji, wal jahla, dan kebodohan, itu beramal dengan kebodohan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kamu meninggalkan makan minum. Artinya puasa puasa yang kamu kerjakan, yaitu menahan makan dan menahan minum, itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hikmah diperintahkan berpuasa itu supaya kalian bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Nah, ini hikmahnya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa, Bapak-bapak? Takwa itu apa? Imtisalu al-awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi takwa itu mengerjakan, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Nah, makanya kalau kita lihat hadis ini, siapapun yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang zur, perbuatan yang zur, dan beramal dengan kebodohan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membutuhkan kamu puasa, ya, menahan makan dan menahan minum. Karena apa? Gak ada faedahnya kamu berpuasa. Ya, puasa ini disyariatkan supaya kamu bertakwa. Nah, tapi kamu kenapa malah mengikuti hawa nafsu? Ya, kamu berpuasa tapi kamu mengikuti hawa nafsu. Kamu tidak bisa menahan perkataan yang zur. Kamu tidak bisa menahan perbuatan yang keji. Ya, jadi tidak ada manfaat puasa yang kamu kerjakan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Abu Daud dan Abu Daud wal lafdzu lahu, dan lafadznya itu dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian poin penting dari hadis tersebut, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, al-haditsu dalilun ala annahu yajibu ala shaim ayyahfadha saumahu mimma yu'athiru alaihi wa yunkisu sawabahu. Nah, kata beliau, wajib bagi setiap orang yang berpuasa untuk menjaga kualitas puasanya. Ya, harus kita nih menjaga kualitas puasa kita nanti. Ketika kita udah masuk bulan Ramadan, kita mengerjakan puasa, maka kita harus tinggalkan amalan-amalan yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Ya, apalagi sampai mengerjakan amalan yang dapat membatalkan puasa kita. Ya, kita harus tinggalkan. Ya,
baik itu membatalkan 100% pahala kita atau mengurangi kapasitas pahala kita. Itu kita tinggalkan. Wadzalika bitahalli bimakarimil akhlak. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pahala puasa kita? Yaitu dengan menghiasi hari-hari puasa kita itu dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan tersenyum kepada saudara kita, ya, ketemu tetangga, ya, bermusafahah, bersalaman, ya, kemudian ya, tabassumuka li akhika shadaqah. Ya, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah gitu. Ya, kemudian wal bu'du anis sayyi'iha min qauli zuri wal amali bihi wal jahli. Ya, dengan cara menjauhi perkataan-perkataan keji, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan menjauhi kebodohan. Fa inna hadhil akhlaqa wa in kana manhiyan anha kullu waqtin lakin yazdadu qubuhuha fis siyami. Ya, jadi akhlak-akhlak yang buruk itu ya akan menambah keburukan ketika kita sedang melaksanakan puasa. Jadi intinya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi ya, man lam yada qaula zur, siapapun yang tidak meninggalkan meninggalkan perkataan yang keji dan amalan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia menahan makan dan minum. Jadi percuma puasa yang dia kerjakan ya, karena sudah tidak sesuai dengan hikmah dan esensi puasa itu sendiri. Disyariatkan itu untuk apa? Yaitu untuk membentuk karakter hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kita bisa katakan bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Ya, kita katakan bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Selama 1 bulan kita itu ditarbiyah. Ya, kita dididik untuk menahan diri dari hawa nafsu. Ya, kita dididik untuk melakukan amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh. Ya, kita dididik di sana untuk peka terhadap saudara-saudara kita. Ya, makanya bulan Ramadan ini bisa kita katakan sebagai bulan tarbiyah, bulan yang mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, nanti ketika terbit hilal Syawal, disitulah kita mendapatkan ijazah. Ya, kita dinyatakan lulus atau tidaknya yang menentukan itu. Ya, ketika sudah terbit hilal Syawal, ya, yang menentukan kita lulus tidaknya apakah akhlak kita ada perubahan setelah menjalani selama 1 bulan berpuasa atau justru malah lebih buruk. Ya, kalau justru malah lebih buruk atau sama aja seperti sebelum berpuasa, ya artinya kita belum lulus. Ya, kita belum mendapatkan sertifikat lulus dari pendidikan masa Ramadan. Nah, makanya mari sama-sama kita memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita. Ya, terkhusus nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita betul-betul kerjakan amalan-amalan yang meningkatkan kualitas pahala puasa kita, meningkatkan kualitas akhlak kita. Pokoknya kita kerjakan. Ya, supaya apa? Supaya terbiasa kita dengan kebaikan selama 1 bulan, dan kebiasaan itu jangan sampai dilepaskan. Ya, contohnya bulan Ramadan kan kita baca Quran, banyak sampai target 1 juz, hatam 2 juz, hatam 3 juz, hatam 5 juz. Lewat Ramadan ya 1 bulan boro-boro 1 juz hatam gitu ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Ya, jadi kebiasaan baik kita nanti selama Ramadan, ya itu jangan sampai kita tinggal. Ya, karena bukti kita lulus dari pendidikan Ramadan itu adalah pribadi kita di bulan Syawal dan seterusnya sampai berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut sedikit ya. Hadis selanjutnya yaitu hukum al-qublah wal mubasyarah lishaim. Ya, apa hukumnya berciuman dan bermesraan dengan pasangan sah ya ketika sedang berpuasa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat,
dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Ya, konon Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium Aisyah wa huwa shaim, dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Ya. Wa yubashiru wa huwa shaimun. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bermesraan dengan Aisyah sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu amlakakum liirbihi. Nah, tapi ada satu kelebihan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para sahabat dan apalagi kita. Apa itu? Walakinnahu amlakakum liirbihi. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih bisa mengendalikan syahwatnya dibandingkan kalian. Nah, ini satu kelebihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun beliau dalam keadaan berpuasa, kemudian mencium istrinya, kemudian bermesraan dengan istrinya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam punya keistimewaan, yaitu beliau mampu mengendalikan syahwatnya. Tidak tidak dikendalikan syahwat, ya, berbeda dengan manusia akhir zaman, ya, bisa dikatakan nanti khilaf, ya. Ujung-ujungnya malah khilaf gitu. Nah, makanya perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, tidak berlaku secara umum bagi kita semua. Makanya nanti ada rincian-rinciannya, ya, karena kan manusia itu ada kategori-kategori, apalagi ada yang punya syahwatnya tinggi, ada yang syahwatnya menengah, ya, seperti itu. Nah, coba kita bahas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Poin yang pertama dari hadis tersebut, al-hadisu dalilun ala annahu yajuzu lis-shaimi ayyuqabbila zaujatahu aw yubashiraha. Jadi poin yang pertama, hadis tadi itu sebagai dalil bahwa boleh seorang suami mencium istrinya dan juga bermesraan dengan istrinya dalam keadaan berpuasa. Wala yu'athiru dzalika ala siyam wala yunkisu sawabahu. Ya, jadi ciuman, bermesraan yang tidak diiringi dengan syahwat itu tidak mempengaruhi kualitas puasanya dan tidak mengurangi pahala puasanya. Artinya boleh, ya, tapi tadi, ya, tidak diiringi oleh syahwat. Wal muradu bil mubasyarah, ya, yang dimaksud dengan mubasyarah yaitu bermesraan di sini iltiqaul basyarataini bil lamsi wa nahwihi, yaitu bertemu kulit, ya, bersentuhan, ya, bersentuhan kulit, ya, baik dengan menyentuh atau dengan yang lain. Fahiya a'ammu minat takbil, ya, jadi bermesraan itu lebih umum daripada berciuman. Kemudian poin selanjutnya, hadis tadi itu sebagai dalil, ya, dalla qauluha, perkataannya Aisyah radhiyallahu anha, wa kana amlakukum liirbihi, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih bisa mengendalikan syahwatnya dibandingkan kalian. Ya, ini kata Aisyah, ala anna shaim idza khasyiya minal mubasyarati taharruka syahwatihi au tadarrujahu ilal jima'i annahu yajibu alaihi tarkut takbili wal mubasyarah. Nah, di sini ada rinciannya, ya. Makanya dikatakan wa kana amlakukum liirbihi, maksudnya apa? Bahwa orang yang berpuasa idza khasyiya minal mubasyarati, kalau dia khawatir dari perbuatan bermesraannya dia dengan pasangan sahnya, taharruka syahwati, syahwatnya itu akan bergejolak, au tadarrujahu ilal jima, atau mengantarkan dia pada jima, maka hukumnya apa? Annahu yajibu alaihi tarkut takbili wal mubasyarah, maka hukumnya wajib meninggalkan ciuman dan bermesraan, maka haram, ya, bagi orang yang punya syahwat yang tinggi dan dia tahu kalau dia bermesraan dengan istrinya akan bergejolak syahwatnya, maka haram bagi dia untuk bermesraan dan berciuman, ya. Jadi semua nanti dikembalikan kepada individu masing-masing, karena masing-masing orang yang lebih mengetahui dirinya, yang lebih mengenal dirinya, ya. Jadi ketika perbuatan tadi itu justru malah menggerakkan syahwatnya dan mengantarkan dia
kepada jima, maka hukumnya wajib untuk menahan takbil, yaitu ciuman, dan menahan mubasyarah, yaitu bermesraan. Saddan lizari'ah, dalilnya sebagai bentuk menghalangi wasilah terjadi kepada sesuatu yang diharamkan. Wali anna hifdhus siyami minal ifsadi wajibun. Ya, dan alasan lain, menjaga puasa dari sesuatu yang dapat merusaknya hukumnya wajib. Ya, menjaga puasa dari sesuatu yang dapat merusak puasa tersebut hukumnya wajib. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Itu sesuatu yang wajib kalau tidak sempurna dengannya, ya. Kalau tidak sempurna sesuatu, ya, kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut itu hukumnya wajib. Ya. Puasa kita tidak sempurna kecuali kita meninggalkan bermesraan. Maka meninggalkan bermesraan itu hukumnya wajib untuk menjaga kesempurnaan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Itu kaidahnya. Ya, fa in qabbala aw bashara fa kharaja minhu madhi lam yafsud shaumuhu fi asahi qaulail ulama. Nah, terus gimana kalau seandainya ada yang bermesraan dengan pasangannya, kemudian berciuman dengan pasangannya dalam keadaan puasa, terus keluar mazi, ya bukan mani ya. Kalau keluar mani itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau keluar mazi, menurut pendapat yang sahih, puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal. Li'annahu kharijun asbahal baul. Karena mazi itu ya dihukumi seperti air kencing aja, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai sini dulu materinya. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya, maka kita buka sesi tanya jawab. Yang wisol tadi itu, saya sih melihatnya dari maksudnya mazhab yang ada itu sebenarnya sudah ini ya, jadi setiap mazhab itu punya cara pandang yang berbeda dalam mensikapi hadis yang ada, itu dengan memberikan ruang kemungkinan-kemungkinan ya. Artinya pada waktu satu pendapat melarang, gitu ya, mengharamkan pendapat yang pertama, yang kedua membolehkan, tapi yang ketiga berada di tengah kan. Artinya dari mulai mazhab itu muncul, semua proses hukum fikih itu sebenarnya sudah dipertimbangkan ya. Jadi ruang untuk generasi berikutnya menghukumi satu ibadah itu masih punya ruang nggak ya? Karena kan habis ruangnya sudah tertutup ya, satu tidak boleh, yang satu boleh, yang ketiga berada di tengah, walaupun bukan misal, karena sebenarnya dia kan di sahur juga ya berbukanya ya. Nah, dari sisi pandang Ustaz, saya ingin tahu sebenarnya hukum-hukum itu sudah final karena mazhab itu sudah menghukumi itu semua dalam sisi pandang ibadah, atau kemudian generasi berikutnya itu ada seperti yang kontemporer itu ya, ada ruang nggak sih yang masih bisa terbuka di dalam melihat satu ibadah? Ya, jadi ada sebuah kaidah taghayyurul hukmi bitaghayyuri zamani wal makan. Hukum akan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perubahan tempat. Nah, jadi ada kaidah taghayyurul hukmi bitaghayyuri zamani wal makan. Artinya setiap generasi, setiap zaman dan setiap tempat itu ada hukumnya tersendiri. Ya, jadi artinya gini, ini khusus, ya saya garis bawahi dulu, khusus permasalahan ijtihadiyah. Ya, bukan permasalahan yang qat'iyah, beda. Permasalahan yang qat'iyah itu seperti permasalahan akidah. Ya, usul akidah kayak keesaan Allah Subhanahu wa taala.
pokoknya usul akidah, rukun Islam, rukun iman. Nah ini itu sudah final, sifatnya sudah final. Kita nggak boleh mengatakan rukun iman itu ada 7, ya itu nggak boleh. Nah, kita udah final bahwasanya rukun iman itu ada 6 dan kita imani semua itu wajib. Adapun dalam perkara khilafiyah ijtihadiyah yang sifatnya itu ijtihad para ulama, itu kita berhak memilih mana dalilnya yang paling kuat. Ya. Ketika kita sudah menentukan pilihan kita, maka sikap kita tidak boleh menyalahkan pilihan orang lain. Karena ada sebuah kaidah lagi, la inkaro fi mas'alatil ijtihad, atau la yunkaru fil mas'alatul ijtihad. Tidak boleh kita mengingkari permasalahan ijtihadiyah. Ya, jadi ijtihad itu tidak boleh dibantah dengan ijtihad. Ya, jadi yang namanya ijtihad itu hanya boleh dibantah oleh dalil nas. Kalau ada ijtihad yang menyelisihi dalil nas, ya maka kita bantah. Tapi kalau kita membantah ijtihad, ya, dari produk ijtihad lagi, itu nggak boleh. Ya. Sekarang contohnya seperti ini. Di dalam madhab Maliki, hukum puasa Syawal itu makruh. Ya, dalam mazhab Maliki puasa Syawal itu hukumnya makruh. Coba ada satu imam yang berani memakruhkan puasa, padahal ada dalilnya, ada keutamaannya gitu ya. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian atba'ahu ya sitan min Syawal, ya diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka kasyami dahri, dia akan mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun. Tapi Imam Malik justru malah memakruhkan. Alasannya apa? Kata Imam Malik, meskipun ada dalilnya, kata Imam Malik, khawatir dianggap wajib. Kata Imam Malik ini. Nah ini ijtihad. Nah ini ijtihadnya Imam Malik gitu ya. Nah jadi sebenarnya hukum itu sudah ada sejak zaman sahabat, yaitu sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Itu hukum sudah ada, halal haram. Hanya saja istilahnya itu belum seperti kita hari ini. Belum menggunakan istilah wajib, belum menggunakan istilah makruh, belum menggunakan istilah sunnah, belum menggunakan istilah mustahab. Ya, pada saat itu masih bersifat larangan secara umum dan perintah secara umum. Ketika ada larangan, para sahabat meninggalkan. Ketika ada perintah, para sahabat mengerjakan. Beda kalau hari ini kita ada perintah, kita tanya dulu itu apa hukumnya, wajib atau sunnah? Oh cuma sunnah, oh ya udah sunnah doang. Nah itu beda. Kalau sahabat dulu enggak, ada perintah kerjakan, nggak peduli itu hukumnya sunnah, nggak peduli itu hukumnya wajib, pokoknya kerjakan kalau ada perintah. Begitupun ketika ada larangan dari Rasulullah, tinggalkan. Ya tidak peduli itu makruh dan tidak peduli itu haram. Nah karena istilah makruh, sunnah itu baru muncul di generasi-generasi selanjutnya. Ya, setelah terjadi banyak perdebatan-perdebatan di masa tabi'in, itu sudah mulai. Bahkan di masa tabi'in itu sudah mulai terjadi perdebatan-perdebatan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya, jadi penafsiran Al-Qur'an di generasi tabi'in itu sudah terjadi perbedaan khilafiyah. Kemudian muncul firqah sesat lainnya seperti Mu'tazilah, ya, seperti Khawarij, ya, seperti Jabariyah, Qadariyah, ya. Banyak firqah-firqah, golongan-golongan sesat lainnya muncul. Akhirnya orang yang berada di generasi ahlu sunnah, ya pada saat itu mereka berkumpul juga, ya. Mereka berkumpul kemudian mengistinbatkan hukum-hukum atau apa-apa aja yang terjadi di zaman Rasulullah sampai zaman tabi'in, kemudian dijadikan kaidah, dibukukan, ya, menjadikan kaidah-kaidah umum. Sifatnya itu masih umum pada saat itu. Yang penting umat pada saat itu ngerti, ya, gimana sih cara kita beragama, bagaimana sih cara kita menggunakan dalil. Nah, itu diindikan dulu secara umum sampai ke generasi Al-Imam Asy-Syafi'i. Sampai ke generasi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu diminta oleh salah seorang pemimpin pada saat itu, karena betul-betul terjadi
pemalsuan hadis atau menolak hadis atau menafsirkan hadis secara serampangan itu sudah terjadi di zaman itu. Makanya salah seorang pemerintah pada saat itu mengutus utusannya mendatangi Imam Asy-Syafi'i, minta tolong ke Imam Syafi'i untuk menulis buku. Nah, Imam Asy-Syafi'i nulis buku usul fikih yang diberi judul Ar-Risalah. Ya, Risalah ini namanya kan, Ar-Risalah itu kan surat. Ya sudah dikasih surat oleh Imam Syafi'i, nih kitab Ar-Risalah, dan ini dijadikan sebagai panduan, ya, jadi panduan para ulama-ulama usul untuk mengistinbatkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah ini Masya Allah, makanya perannya Imam Asy-Syafi'i itu sangat besar sekali ya dalam ilmu usul fikih. Karena kalau ditanya siapa pencetus pertama ilmu usul fikih, jawabannya Imam Asy-Syafi'i, yaitu dengan kitabnya Ar-Risalah. Nah, jadi kesimpulan kita kembali tadi bahwa hukum-hukum itu sudah ada dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sifat hukum itu tidak final sampai akhir zaman, tidak akan final sampai akhir zaman. Kenapa? Karena yang namanya hukum fikih, ini saya garis bawahi, hukum fikih bukan akidah. Hukum fikih itu sifatnya update. Ya, akan selalu ada permasalahan baru, akan ada selalu permasalahan baru. Contoh, zaman dulu itu belum ada teknologi kayak kita hari ini. Ya, mereka makanya membahas permasalahan itu hanya sebatas jika, ya, jika maka, jika terjadi maka konsekuensinya ini. Ya, ada di dalam kitab-kitab fikih klasik itu dibahas jika ada seseorang yang safar dari tempatnya, ya, waktu zuhur, ya, atau waktu asar lah, waktu asar. Kemudian dia safar sampai ke suatu tempat. Nah, ternyata tiba di tempat itu baru masuk asar, ya, baru masuk azan asar. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah orang ini wajib sholat asar lagi? Sedangkan tadi dia sudah sholat asar di kampungnya, ya, di kampungnya dia sudah sholat asar. Terus dia safar sampai ke suatu wilayah, yang mana di wilayah yang jauh itu baru azan asar. Apakah orang tadi itu wajib sholat asar lagi? Nah, itu kan dibahas oleh para ulama terdahulu. Ya, jawabannya tidak, karena ini hukum istishab, hukum asal. Ya, al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya sesuatu yang sudah dikerjakan maka dia sudah sah, ya, sudah tidak perlu lagi diulang. Dan zaman dulu itu nggak tergambar karena mereka kendaraannya cuman kalau nggak keledai, kuda, ya unta gitu. Nah, sedangkan kita hari ini, Masya Allah, ada pesawat. Ya, kita dari sini sampai ke Sumatera itu cuma butuh waktu 1 sampai 1,5 jam atau 2 jam. Ya, dan perbedaan waktunya juga terlihat ya antara Pulau Jawa dengan Sumatera atau mau ke Malaysia dan sebagainya. Itu waktunya berdekatan. Ya, sehingga apa yang dulu dibahas oleh para ulama-ulama pendahulu kita itu tidak ada kemungkinan besar terjadi di zaman kita ini. Dan terus ya fikih itu terus berlangsung sampai akhir zaman. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau puasa Ramadan kan ada yang membatalkan. Yang membatalkan dalam artian sifatnya memang secara umum dibolehkan, seperti safar, kemudian jima tadi gitu saja, atau kemudian hilang ingatan. Tapi kalau membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan gitu, tidak berpuasa saja gitu, saya mau makan hari ini gitu, itu terhukumi setelah Ramadan itu dia terhukumi harus mengganti atau memang nggak bisa mengganti Ketika seseorang tadi di Ramadannya. Kan ada yang membatalkan puasa yang secara syar'i itu tadi safar gitu ya, kemudian berhubungan gitu ya, atau apalah yang tapi ada kejadian seseorang yang tidak berpuasa tapi tidak berdasarkan hukum yang benar gitu. Ya nggak mau aja, saya nggak mau puasa hari ini, itu bisa nggak mengganti nilai Ramadan di setelah Ramadan? ya, jadi kasusnya ketika ada orang yang
nggak puasa, sengaja nggak puasa di bulan Ramadan, apakah tanpa uzur, apakah dia boleh mengganti di luar Ramadan? Jawabannya justru wajib. Dia wajib mengganti di luar Ramadan. Tapi dia berdosa. Jadi kita nggak boleh bulan Ramadan, salah satu dari hari Ramadan itu kita nggak mau puasa dulu lah hari ini, nanti aja saya ganti langsung. Itu nggak boleh kayak gitu. Kecuali kalau memang ada uzur, kayak dia tidak mampu, dia lagi sakit atau lagi safar, itu boleh-boleh saja dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia mampu tanpa adanya uzur, dia nggak boleh, saya nggak mau puasa hari ini, nanti aja gampang diganti di bulan Syawal atau diganti di bulan selanjutnya. Nah, dia wajib mengqadha dan dia berdosa. Bahkan dalam mazhabnya Imam Ahmad, dia wajib membayar kafarah. Ini dalam mazhabnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena orang seperti ini dianggap mencabik-cabik harga diri bulan Ramadan. Ya, dianggap merendahkan bulan suci Ramadan. Dan juga dianggap tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Sehingga dalam mazhabnya Imam Ahmad, orang yang sengaja tidak berpuasa di siang Ramadan, sengaja, hukumannya dia wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Ya, kafarahnya kafarah uzma, sama seperti orang yang melakukan jima di siang Ramadan. Ada 3 pilihan. Yang pertama, dia wajib membebaskan budak. Ya, kalau ada, dia wajib membebaskan budak. Kalau nggak ada budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberi makan 60 orang miskin per harinya. Ya, 1 hari saja dia tidak puasa secara sengaja, ya, maka dia, ya, kalau ya, di urutan ketiga ini dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Ya, anggap aja kalau misalnya 2 hari dia kayak gitu, ya tinggal dihitung aja dikali 2, ya 120 porsi. Nah, tapi sayangnya kasus ini, ya, kafarah uzma ini itu sifatnya wajibun murattab, bukan wajibun mukhayyar. Wajibnya itu wajib yang tertib, bukan wajib yang pilihan. Wajib murattab artinya dia wajib menempuh yang pertama dulu, yaitu membebaskan budak. Dia wajib yang ini dulu. Nggak boleh dia milih langsung, saya langsung pilih memberi makan 60 orang miskin saja. Nggak boleh. Ya, dia harus menempuh yang pertama dulu. Kalau dia tidak mampu, kayak zaman kita hari ini kan udah nggak ada budak, ya sudah pindah ke yang kedua. Nggak boleh dari yang pertama langsung ketiga, nggak boleh. Ya, harus yang kedua dulu. Dia menempuh puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari aja dia batal, maka ngulang dari awal lagi. Karena apa? Mutatabi'ain, yaitu harus berturut-turut. Ya, nggak boleh dijeda 1 hari pun kecuali hari-hari yang dilarang puasa. Contohnya seperti hari raya, hari Id. Nah, itu dia boleh tidak berpuasa. Tapi selain hari-hari yang dilarang berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, selama dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia nggak boleh ya langsung ngambil it'amu sittina miskin. Nggak boleh dia langsung memberi makan 60 orang miskin. Harus tempuh dulu 2 bulan berturut-turut dia berpuasa. Nah, kalau nggak mampu, kayak contohnya udah tua atau ada penyakit khusus yang dia menghalangi dia bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, baru dia boleh menempuh jalur yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin per harinya. Nah, ini dalam mazhabnya Imam Ahmad. Makanya ada hubungannya sama pertanyaan sebelumnya. Seorang mufti. Jadi hakikatnya orang awam itu mazhabnya adalah mazhab ustadznya. Ini hukum asalnya. Ya, hukum asalnya mazhab orang awam adalah mazhab ustadznya. Mengikuti aja. Kalau ustadznya mazhabnya Syafi'i, ya udah dia ngikut. Kalau ustadznya mazhabnya Hambali, dia ngikut. Ya, pokoknya mazhabnya orang awam itu adalah mazhab ustadznya. Dan seorang ustadz yang sudah punya kapabilitas di bidang fatwa, nah ini kapabilitas di bidang fatwa, karena nggak semua ustadz bisa berfatwa. Ya, nanti ketika ustadz tersebut dimintai fatwa,
dia harus bisa melihat kondisi jamaah atau orang yang meminta fatwa. Ya, sama seperti Rasulullah SAW ketika ditanya sama sahabat, ayyu a'malin afdol. Ya, jawaban Rasulullah beda-beda. Ya, antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Sahabat yang ini dikatakan jihad. Karena apa? Ya, kamu fisikmu kuat. Ya, akan berguna sekali untuk Islam. Sedangkan sahabat yang lain birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Terus sahabat yang lain sodakoh. Sahabat yang lain tolabul ilmi. Artinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya amalan apa yang paling afdol, yang paling baik wahai Rasulullah, Rasul tidak menyebutkan langsung secara eksplisit, tapi beliau melihat kondisi dari orang yang bertanya. Kamu tuh cocoknya di mana? Nah, itu dilihat oleh Rasulullah. Begitupun mufti ketika ditanya apa hukumnya, seperti ini. Ya, ini fatwa ya, bukan tadris, beda. Nanti fatwa dengan tadris itu berbeda. Tadris itu ya ini dirosah, pembelajaran. Kalau pembelajaran semua khilafiyah itu harus dibahas. Ya, semua pendapat itu harus dibahas. Adapun kalau fatwa, minta fatwa nggak boleh. Ya, dia harus menentukan. Mufti ini harus menentukan hukum yang cocok untuk orang yang meminta. Ya, contoh, ada orang yang istilahnya dia kaya raya, ya punya pokoknya untuk memberi makan 60 orang miskin itu sangat mudah bagi dia. Nah, kemudian hakim itu melihat dia melakukan perbuatan yang mengharuskan membayar kafaratul uzma. Dia mampu untuk membebaskan budak. Ya, dia mampu untuk membebaskan budak. Ini contohnya. Ya, contohnya kita hidup di zaman yang masih ada perbudakan. Kan budak harganya mahal, lumayan. Nah, orang ini melakukan jima di siang Ramadan atau sengaja tidak berpuasa di siang Ramadan. Ya, seperti mazhab Imam Ahmad tadi, wajib untuk berkafarah. Kemudian didatangkan ke hakim. Nah, hakim ini harus melihat kondisi dari terduga. Dia ini karakternya kayak gimana? Ternyata kalau dapat riwayat, ya dengar-dengar orang ini itu sengaja emang, ya sukanya kayak gitu, dia suka ngelanggar di siang Ramadan, dia jima, atau di siang Ramadan dia tidak berpuasa. Nah, maka hakim di situ tidak boleh memberikan hukuman membebaskan budak. Karena kalau dikasih hukuman membebaskan budak, dia gampang bagi dia, cuma membebaskan budak doang. Ya sudah nih, satu budak, dah. Besok dia akan ngulangin lagi. Ya, makanya hakim di situ harus cerdas dan hakimnya harus menentukan, dah kamu hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada pilihan. Nah, terus pertanyaannya, boleh enggak Ustaz? Kan tadi katanya kafarah uzma itu sifatnya wajibun murattab. Enggak boleh kita ke yang kedua sebelum yang pertama. Dalam masalah ini kita boleh ngambil pendapatnya Imam Malik. Ya, ternyata ada khilaf di sana. Ya, jadi menurut pendapat Abu Hanifah, mazhab Syafi'i dan Hambali, sifatnya kafaratul uzma yang tadi itu wajibun murattab. Wajib secara tartib. Tapi dalam mazhabnya Imam Malik wajibun mukhayyar. Sehingga mufti itu harus paham 4 mazhab. Ya, jadi ketika dia nanti memberikan fatwa, orang ini nggak bisa dia kalau kita kasih hukuman membebaskan budak. Terlalu easy lah, terlalu mudah bagi dia. Ya sudah, langsung dah ketentuannya antum puasa 2 bulan berturut-turut. Terus dia ngebantah, loh kan dalam syariat kita kafarah uzma harus wajibun murattab, wahai hakim. Kata hakim, dalam masalah ini saya ngambil pendapat Imam Malik. Dah antum nurut, dah antum puasa 2 bulan berturut-turut. Udah ditentukan hukumnya. Jadi seperti itu. Jadi ini namanya definisi ikhtilaful ulama rahmah. Ya, perbedaan ulama itu rahmat karena memang dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Sebenarnya menanyakan. Ada yang punya lagi nggak? Ya. Ibu ada mas? Cukup ya berarti ya. Ya. Baik, jika dirasa cukup, ya semoga bermanfaat dan nanti bisa
kita amalkan, kita perhatikan amalan-amalan yang dapat meningkatkan kualitas pahala puasa kita, dan kita jauhi amalan-amalan yang dapat membatalkan pahala puasa kita atau mengurangi kualitas pahala puasa kita. Ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada Ustaz Fajar, alaihi falyatafaddal mashkura.